Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Seperti biasanya kita bakalan bahas soal SKB CPNS Perawat. Jadi tetap stay tune, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, jadi nanti ada beberapa soal yang akan kita bahas sama-sama dan semoga ini membantu teman-teman semua. Nah, soal yang pertama itu ada suatu keadaan terjadinya penumpukan bakteri dalam aliran pembuluh darah disebut A. Hipoksemia, B. Uremia, C. Septikemia, D. Bakterimia, E. Anemia. Seperti biasa, saya kasih waktu buat teman-teman menjawab selama 5 detik. Dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah D. Bakterimia. Jadi kita bahas sama-sama ya. Jadi untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus punya trik. Yang pertama itu kita lihat bakteri, itu artinya bakteri ya. Bakteri ya sama artinya. Emia itu adalah darah. Berarti bakteri emia itu adalah bakteri dalam aliran pembuluh darah. Jadi gampang banget teman-teman, pasti teman-teman bisa. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, seorang ibu berada di ruang bersalin dan berada pada kala 2 persalinan. Pasien kemudian diinjeksi hormon untuk merangsang kontraksi uterus. Hormon apakah yang dimaksud? A. Antidiuretik hormon, B. Progesteron, C. Estrogen, D. Oksitosin, atau E. Prolaktin. Ayo teman-teman jawab dalam waktu 5 detik. Jawabannya adalah D. Oksitosin. Kita bahas sama-sama ya. Nah, antidiuretik hormon atau ADH itu fungsinya adalah untuk mengatur jumlah air yang keluar melalui ginjal. Sedangkan hormon oksitosin itu merangsang dan menguatkan kontraksi uterus saat melahirkan dan air susu ketika menyusui. Nah, yang ketiga, hormon estrogen yang merupakan hormon yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi sekunder pada wanita. Dan hormon progesteron itu berfungsi sebagai pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi primer pada wanita. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oksitosin. Hormon yang berfungsi untuk meningkatkan pasokan oksigen dan glukosa ke otak dan otot dengan meningkatkan denyut jantung dan meningkatkan katalis dari glikogen dalam hati adalah A. Prolaktin, B. Adiponektin, C. Adrenalin, D. Kolesitokinin, E. Aldosteron. Saya beri waktu selama 5 detik. Jawabannya adalah C. Adrenalin. Nah, di sini pada soal kita lihat kata kuncinya itu ada meningkatkan denyut jantung. Jadi, hormon adrenalin itu berperan dalam segala hal yang berhubungan dengan peningkatan fisiologis manusia, seperti misalnya meningkatkan denyut jantung, meningkatkan kecepatan pernafasan, dan penyempitan pembuluh darah pada manusia. Jadi, jawaban yang tepat adalah adrenalin. Soal selanjutnya, sesak nafas yang secara klinis dapat menunjukkan tanda-tanda penyakit tertentu disebut A. Pneumonia, B. Emfisema, C. Dyspnoe, D. Bronkitis, E. Laringitis. Kita jawab sama-sama ya. Jawabannya adalah C. Dyspnoe, karena pada soal ditanyakan sesak nafas yang merupakan tanda-tanda penyakit, sedangkan pilihan jawaban A, B, D, dan E merupakan suatu diagnosa penyakit, bukan suatu kondisi ataupun gejala suatu penyakit. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Dyspnoe. Pertanyaan nomor 5, organisasi yang berwenang mengeluarkan SIP, SIK, dan SIPP adalah
A. PPNI Provinsi, B. PPNI Kabupaten, C. PPNI Pusat, D. Dinkes setempat, atau E. ICN atau International Council Nursing. Jadi kita lihat sama-sama ya jawabannya. Jawabannya adalah D. Dinkes setempat atau Dinkes Kabupaten, sesuai dengan pemohon. Karena sedangkan PPNI itu merupakan sebuah organisasi bagi perawat, bukan yang berwenang mengeluarkan SIP ataupun SIK ataupun SIPP. Oke teman-teman, sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya. Bye.